Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Zain Al-Fanani, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai komitmen tinggi untuk merespon isu-isu strategis pelayanan publik dengan mewujudkannya dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terkait dengan reformasi birokrasi, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan juga terkait transformasi pelayanan publik di era pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2021, setelah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pan-RB, kami beserta seluruh pegawai melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus menyusun program kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBB. Hasil molef tersebut kita dapat mengidentifikasi 9 tantangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang harus dibangun dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM, yaitu 1. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai zona integritas oleh seluruh hakim dan pegawai. 2. Membangun inovasi pelayanan yang prima di era pandemi COVID-19. 3. Meningkatkan pemanfaatan IT dalam seluruh jenis pelayanan peradilan. 4. Melibatkan stakeholder terkait dalam penyusunan kebijakan pelayanan. 5. Review standar pelayanan agar sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. 6. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dan pelayanan. 7. Memaksimalkan pelaksanaan prinsip equality before the law dalam pelayanan. 8. Mengelola keterbatasan lahan parkir pengadilan. 9. Meningkatkan kepedulian pegawai dalam menciptakan kenyamanan pelayanan. Berdasarkan 9 tantangan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBBM dengan pembangunan pada 6 area zona integritas. Mari kita lihat pembangunan pada 6 area zona integritas menuju WBBM di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang berdampak terwujudnya pelayanan prima peradilan yang tidak hanya bebas dari pungli, gratifikasi, dan KKN, tetapi juga cepat, mudah, dan murah. Area 1, manajemen perubahan. Keberlanjutan pembangunan integritas pada area ini telah mengubah mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja setiap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai zona integritas dilakukan dengan pembacaan fakta integritas, Pancasila Korpi, dan nilai matematum dalam setiap apel. Intensitas briefing dan simulasi tugas pelayanan, keteladanan role model dan program nyata dan perubahan, pengkajian dan penilaian, reward dan punishment yang jelas. Yang kedua, monitoring dan evaluasi berjalan efektif tidak hanya sebatas rutinitas dan presentasi searah, tetapi menjadi sarana juga pegawai dan keterlibatan pegawai dalam menyampaikan gagasan inovasi untuk peningkatan pelayanan seperti PTSP online, gerakan sodako pegawai, parkir khusus pegawai teladan, dan lain-lain. Progres pembangunan area ini diatas berdampak perubahan pada meningkatnya komitmen pegawai dalam mensukseskan pembangunan WBBM serta perubahan pola pikir budaya kerja. 2. Menurunnya resiko kegagalan yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan. Dan ketiga, masyarakat dapat menikmati pelayanan. Area 2, penataan tata laksana. Pembangunan pada area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur dengan indikator sebagai berikut. 1. Setelah pembangunan WBBM, penggunaan IT dalam pekerjaan untuk Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah terintegrasi sehingga pelayanan lebih jauh, lebih cepat, mudah, dan murah. Pembangunan IT juga telah terinternalisasi pada semua pegawai. Contohnya,
adanya integrasi PTSP manual dengan PTSP online dan integrasi pelayanan drive-thru dengan PTSP online. Indikator internalisasi adalah pegawai mampu menggunakan IT dan inovasi yang ada. 2. Setelah pembangunan BBPM, review standar pelayanan publik atas semua jenis pelayanan melibatkan stakeholder terkait yaitu Dinas Pemda, mitra kerja, advokat, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka terlibat aktif dalam proses review dan penyusunan standar sehingga apresiasi dan harapan mereka didengar dalam review dan penyusunan standar pelayanan. 3. Penghitungan biaya perkara sudah berbasis online. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun membangun aplikasi Si-Parker, sistem informasi panjar biaya perkara yang berbasis website sehingga masyarakat dapat menghitung panjar biaya perkara dari manapun dan dimanapun. Panjar biaya perkara menjadi sangat transparan dan mudah diakses dan dapat dikontrol masyarakat. 4. Transparansi informasi dan layanan pengadilan dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, Facebook dan Instagram, YouTube, TV media, dan banner di tempat strategis pengadilan sehingga sangat mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Kondisi perubahan setelah pembangunan area 2 di atas berdampak adanya perubahan, yaitu 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen. 3. Terwujudnya standar pelayanan atas semua jenis layanan berbasis pada harapan dan kebutuhan stakeholder. 4. Masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi. Pembangunan area 3 penataan sistem manajemen SDM adalah sebagai berikut. 1. Sebelum BBPM sudah menerapkan sistem informasi kepegawaian dalam manajemen SDM. Setelah BBPM tidak hanya itu, tetapi sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada pegawai. 2. Sebelum BBPM, pengumpulan kinerja bersifat rutinitas dan formalitas. Setelah BBPM, pengumpulan kinerja dibuat secara berkala dan hasilnya dibahas dalam rapat monep untuk ditingkatkan. 3. Sebelum BBPM, belum ada tim dan pedoman penilaian dalam penentuan pegawai teladan. Setelah BBPM, ada tim dan pedoman penilaian penentuan pegawai teladan dengan reward yang jelas. Kondisi perubahan setelah pembangunan area 3 di atas berdampak perubahan pada 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pengadilan agama Kabupaten Madiun. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pengadilan agama Kabupaten Madiun. 3. Meningkatnya disiplin, kinerja, dan profesionalisme SDM aparatur pengadilan agama Kabupaten Madiun. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Pembangunan area ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan unsur pimpinan dan seluruh aparatur pegawai pengadilan agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Tidak hanya tercapainya target indikator kinerja utama instansi, tapi juga ada peningkatan nilai laporan kinerja instansi pemerintah menjadi 76,82 atau sangat baik. 2. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja. Monef atas kinerja dilaksanakan sebulan 5 kali yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan dengan perincian 1 kali rapat monef semua bagian, 2 kali rapat monef khusus hakim, 1 kali rapat monef khusus bagian kepaniteraan, dan 1 kali rapat monef khusus bagian kesekretariatan. Monef berbagian semacam ini efektif untuk memastikan hasil monef ditindaklanjuti. Kondisi perubahan pembangunan JTI area 4 di atas berdampak adanya perubahan pada 1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengadilan agama Kabupaten Madiun. 2. Semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama Kabupaten Madiun.
3. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meraih peringkat pertama dalam anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 dalam kategori penampilan pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi. 4. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meraih peringkat keempat nasional dalam penilaian prestasi kinerja satuan kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 5. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meraih peringkat 15 top inovasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB. Area 5. Penguatan pengawasan. Pembangunan penguatan pengawasan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilakukan secara konsisten dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut. 1. Setelah pembangunan BBM, layanan pengaduan secara online tidak hanya WA pengaduan, tetapi juga ada email, pengaduan melalui PTSP online, website pengadilan, dan disosialisasikan di lokasi-lokasi strategis pengadilan. 2. Identifikasi risiko sudah disesuaikan dengan pelayanan online di era pandemi COVID-19. 3. CCTV telah online serta terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 4. Musola pegawai sudah terpisah dengan musola para pihak. Perubahan setelah pembangunan ZI pada area 5 di atas berdampak pada 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Adanya manajemen mitigasi risiko atas layanan. 3. Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat mengawasi pelayanan real time. 4. Masyarakat dapat menjadi pengawas terhadap pelaksanaan pengadilan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan yang terus-menerus pada area ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan memastikan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Indikatornya adalah sebagai berikut. 1. Setelah pembangunan BBM, standar pelayanan mencakup semua jenis layanan, melibatkan stakeholder dan disosialisasikan di lokasi strategis pengadilan, website, dan medsos Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Yang kedua, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah membangun inovasi pelayanan yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19, diantaranya PTSP online, GoProdak, SIM Partner, Drive-Thru, e-pecel, dan e-pesilat. Yang ketiga, pelayanan terpadu satu pintu yang pada saat WPK hanya secara manual, sekarang dikembangkan menjadi PTSP online yang menjadi top 15 terbaik inovasi pelayanan publik dalam kompetisi inovasi layanan publik Kementerian PAN RB tahun 2021. Yang keempat, kartu e-pecel dikembangkan dan ditingkatkan manfaatnya tidak hanya untuk antrian pelayanan semata, tetapi juga ada barcode untuk akses PTSP online, survei online, dan diberikan kepada penggugat dan tergugat. 5. Lahan parkir yang terbatas dikelola dengan baik dengan memberikan prioritas parkir kepada pihak yang kebutuhan khusus, dan 7. Pengguna layanan pertama dan parkir khusus juga untuk pegawai teladan. Yang ke-6, dulu saat BPK sudah ada fasilitas minum gratis yang disediakan dari anggaran DIPA. Sekarang setelah pembangunan BBM, fasilitas minum gratis ditambah dengan kopi, teh, serta makanan ringan gratis yang dikelola dari gerakan sedekah dari para pegawai. Perubahan setelah pembangunan ZI area 6 di atas berdampak pada 1. Meningkatnya kualitas publik dan masyarakat mendapatkan banyak pilihan layanan lebih cepat, nyaman, dan berbiaya murah. Yang kedua, berkurangnya tingkat kerumunan masyarakat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hingga mencapai lebih dari 50%. 3. Meningkatkan kepedulian pegawai dalam menciptakan kenyamanan ruang tunggu pelayanan. Area hasil survei yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah sebagai berikut. 1. Indeks persepsi
kualitas pelayanan mendapatkan nilai 3,96 dengan kualitas sangat baik. 2. Indeks persepsi anti korupsi mendapatkan nilai 4 dengan kualitas sangat baik. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga telah 100% menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan. Inovasi unggulan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdiri dari 1. PT SP Online, kedua e-Pesilat, yang ketiga e-Pecel, yang keempat Blue Product, yang kelima Sipaker, Sistem Informasi Panjar Biar Perkara, yang keenam Drive-Thru, yang ketujuh validasi akte cerai, yang kedelapan live streaming antrian sidang. Prestasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pertama, PTSP Online masuk 15 besar top finalis kompetisi inovasi pelayanan publik Kemenpan RP tahun 2021. Pertama dalam sejarah Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Peringkat pertama pemenang mediasi peradilan agama kelas 1B dalam gelaran anugerah Mahkamah Agung tahun 2021. Pelayanannya cepat, biaya transparan dan ringan. Prosedurnya jelas sesuai dengan SOP. Bapak Ibu tim panel yang berbahagia, mari kita lihat dampak perubahan inovasi PTSP Online dengan menggunakan analisis before and after. 1. Sebelum adanya PTSP Online, para pihak banyak yang berkerumun di ruang tunggu, rata-rata sekitar 90 orang per hari. Setelah adanya PTSP Online, keadaan berkurang sampai 50% sehingga tidak terjadi kerumunan. 2. Sebelum adanya PTSP Online, biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan masyarakat sangat tinggi. Dan setelah adanya PTSP Online, biaya tersebut menurun secara signifikan. 3. Sebelum adanya PTSP Online, pelayanan butuh waktu yang lama karena banyak antrian. Sedangkan setelah adanya PTSP Online, pelayanan menjadi lebih cepat karena dapat diakses kapan dan di mana saja. Yang kedua, karena ini bagus sekali, apa rencana dari Dirjen dari Mahkamah Agung ini untuk memastikan bahwa semua kabupaten lain juga mengimplementasikan hal-hal seperti ini yang sangat bagus. Mahkamah Agung WBK harus, WBBM pasti, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun siap.